Shalom, apa kabar? Saya percaya semua saudara dalam berkat kesehatan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita bisa melihat banyak yang terjadi, baik itu yang baik terjadi maupun yang kurang baik terjadi. Nah, saudaraku, dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami hal yang baik, maka kita sudah sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi jikalau masih ada yang belum baik, maka kita jangan berkecil hati, tetapi tetap kita mengandalkan Tuhan untuk bisa bertahan dan untuk bisa membalikkan keadaan menjadi lebih baik bagi kehidupan kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku terkasih, hari ini saya ingin membahas tentang a life that makes a difference, atau dengan bahasa yang bisa kita mengerti adalah kehidupan yang memberikan dampak. Tentu saudara-saudara, dampak yang saya maksudkan adalah dampak yang baik. Tetapi dampak yang baik ini pun haruslah didasarkan pada kerohanian. Karena banyak yang bisa berbuat baik, tetapi belum tentu itu memberikan nutrisi bagi kerohanian kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada yang pernah mengatakan demikian kepada saya. Ketika seseorang menghadiri satu pemakaman, dia mendengar bahwa dari pihak keluarga bercerita tentang sesuatu lah ya. Saya karena mereka ini adalah orang Batak, jadi saya ingin memberikannya dengan bahasa Batak dulu, baru nanti saya translatekan bahasa Indonesia ya. Jadi orang ini berkata di hadapan peti itu dan di hadapan banyak orang dengan mengatakan demikian. Ai godang do si ingoton sian amat tahun alai dangadong nabui si tiruon. Jadi artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih? Jadi banyak sebenarnya yang diingat dari Bapak yang meninggal ini, tetapi tidak ada satupun yang bisa ditiru. Jadi itu saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih, hanya kerohanianlah yang bisa memberikan dampak bagi orang lain. Tentu dampaknya adalah memberikan dampak perubahan ya. Jadi kalau saudara membayangkan, wah kita hanya berbuat baik saja, gak perlu rohani-rohanian, gak perlu firman-firmanan, nah ini akibatnya menjadi salah ya. Salahnya di mana ya? Kalau saudara biasanya melihat orang di jalan membantu orang lain juga tanpa dengan kerohanian, mungkin saudara pikir, oh ini yang baik. Tetapi saudaraku yang terkasih ya, iblis juga membantu orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Para pengikut-pengikut penjahat itu sangat baik kepada kawanannya. Saya sering mendengar kalau di Medan itu ya, orang yang jahat itu loyal kepada kawanannya. Sesama penjahat sangat loyal, sangat setia, sangat membela. Nah, jadi apakah itu harus kita tiru? Enggak lah. Jadi apa yang harus kita tiru? Yaitu kerohanian yang baik memberikan dampak yang baik juga. Amin. Kerohanian yang baik akan memberikan dampak yang baik juga. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 ya, kita buka saudara, Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Injil Yohanes 15 ayat 5.
Saya akan bacakan, saudaraku yang terkasih. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, coba bayangkan demikian. Yesus digambarkan sebagai pohon anggur. Dan kita umat Tuhan, umatnya dia yang percaya kepadanya, sebagai ranting-ranting pokok anggur itu. Nah, saudara yang terkasih, ya, kalau kita melihat sebuah pohon, dia itu mendapatkan nutrisi kalau ketika dia tercangkok atau menempel pada batang pohon, atau dibilang apa namanya, dia menyatu pada batang pohon. Dan ketika akar mengambil nutrisi disalurkan dari batang itu, dari akar ke batang, lalu masuk ke ranting-rantingnya. Dan ketika sudah dapat ke rantingnya, maka rantingnya akan mulai berdaun, berbunga, berbuah, saudara. Itu berasal dari nutrisi akar tadi yang bekerja mengambil makanan untuk disalurkan kepada ranting-ranting ini. Jadi jikalau ranting tadi itu tercopot, putus, ya kan, maka percayalah, ranting itu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Dia tidak bisa berdaun, dia tidak bisa berbuah, dan dia tidak bisa mungkin menghasilkan cabang-cabang yang lain. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau dikatakan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya, maka percayalah, Yesus memberikan kehidupan kepada kita. Kalau Yesus yang memberikan kehidupan, artinya saudara tinggal menyerap, menikmati, ya. Ambil sebanyak-banyaknya. Dan ketika musimnya tiba, saudara akan berbuah. Amin. Kenapa? Karena makanan yang sudah saudara resap itu akan menjadi suatu kebaikan bagi ranting, bagi tubuh saudara, bagi kehidupan saudara, sehingga saudara bisa menikmati suatu proses yang namanya, kita katakan dalam bahasa manusia, kenyang, kemudian mengucap syukur, kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Banyak hal, saudaraku yang terkasih, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau ranting itu nempel pada batang pohon, jangan lepas. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, banyak di dunia ini orang-orang yang mengatakan dirinya sudah bertobat, sudah meninggalkan kejahatan. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang demikian sering melakukan kesalahan. Ya. Sering memperlakukan orang dengan sepele, terlalu ambisius, agak serakah, dan menjadi tamak. Ketika dia diberkati, gerejanya diberkati, dia menganggap gerejanya itu sebagai milik sendiri. Jiwa-jiwa yang ada di dalam gereja itu dirasanya itu adalah miliknya. Padahal firman Tuhan mengatakan di Petrus, gembalakanlah dombaku, jangan dengan paksa. Jangan seakan-akan kamu memimpin dia, tetapi pimpinlah dengan kelemah lembutan dan teladan. Saudaraku yang terkasih, kalau engkau diberkati di dalam pelayanan, maka harusnya sikap kita apa? Mengucap syukur. Dan kita minta tuntunan terus kepada Tuhan, apa yang sebenarnya harus dilakukan dengan segala kepercayaan ini.
Ya, saudara, jikalau saudara bukan pendeta, jikalau saudara bukan penginjil, maka tidak ada orang yang percaya saudara untuk memberikan sumbangan atau memberikan persembahan kepada saudara. Gak ada. Kalau tidak percaya, pergilah ke gereja-gereja yang besar. Di sana banyak full timernya. Bahkan ada yang sebagai cleaning service. Coba tanya orang-orang di gereja itu tersebut, maukah engkau menyerahkan, kita katakanlah 20 juta daripada uang kepada cleaning service itu? Pasti saudara bilang, pasti menemukan, nggak mungkin. Untuk apa dia? Dia kan bukan pendeta. Saudara, jadi maksud saya begini. Kalau engkau dipercayakan Tuhan, memiliki banyak kekayaan, banyak berkat Tuhan, dan engkau masih bisa melayani Tuhan, membagikan firman Tuhan, menolong orang miskin, menyekolahkan anak-anak yatim piatu, membantu derajat daripada jemaatmu yang susah, memberkati mereka, memberkati janda-janda. Dan ketika ada orang yang melihat pekerjaanmu itu dan mereka merasa iba dan pengen menyumbangkan harta benda mereka kepadamu, sebidang tanah atau bangunan gedung, jangan berpikir saudara itu adalah milikmu. Amin. Artinya engkau tidak ada bedanya dengan orang di luar sana. Orang di luar sana menganggap semua yang ada pada dirinya Allah karena kerja kerasnya, kemampuannya, kegigihannya, keuletannya. Padahal gak ada yang bisa dibanggakan. Kita yang melayani Tuhan oleh karena apa? Tercangkok tadi. Kita menikmati nutrisi daripada Yesus tadi. Apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, itu kita miliki. Jikalau kata Tuhan Yesus di surga itu emas dan perak, bahkan batu-batu permata, itu menjadi alas kaki, jalan, macam tanah, macam semen, macam aspal di sana. Artinya apa? Kekayaan yang kita anggap di dunia ini bukan apa-apa lagi di surga. Jadi kalau surga memberikan sesuatu kepada kita, bukan berarti kita menjadi penguasa. Bukan. Kau harus memberikan dampak rohani, saudaraku yang terkasih. Kau harus memberikan dampak rohani. Dampak rohaninya apa? Pekerjaan pelayanan yang kau lakukan, tanya Tuhan, apakah berkenan? Apakah yang harus dilakukan? Karena pekerjaan pelayanan itu adalah milik Tuhan dan engkau ditempatkan di sana untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mengelola, untuk membangkitkan, untuk melakukan perpanjangan tangan Tuhan, untuk memberitakan firman-Nya, apa yang ingin Tuhan sebenarnya suarakan di negeri di mana engkau berada. Engkau sebagai perpanjangan lidahnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat saudara, di luar Tuhan Yesus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena engkau di dalam Tuhan Yesus, maka engkau bisa berbuat. Siapa yang bisa mempercayai kita, saudaraku? Hanya Tuhan yang bisa mempercayai kita. Kenapa? Karena Tuhan itu mempunyai kendali. Dia mempunyai kemampuan untuk menjadikan segala sesuatunya indah. Amin. Nah, saudara harus menyadari akan anugerah tersebut. Kalau saudara tidak menyadari anugerah tersebut, maka hidupmu sebenarnya
tidak mempunyai dampak rohani. Amin. Jadi sistem dunia ini, saudara, kalau kamu melakukan yang baik, maka aku akan melakukan yang lebih baik lagi kepadamu. Itu sistem dunia. Yang kedua, kalau ada uang, habis perkara, gak ada masalah lagi. Yang ketiga, kumpulkanlah hartamu sebanyak-banyaknya, karena engkau gak akan tahu kapan ada bencana, kapan anakmu perlu sekolah, kapan engkau harus mengimbangi kehidupan ini, harga-harga naik, apalah segala macam. Itu cara dunia, saudaraku yang terkasih. Itu cara dunia. Kalau cara Tuhan, itu standarnya lebih naik, saudaraku yang terkasih. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Kumpulkanlah harta di surga. Lakukanlah yang baik, bahkan kepada orang yang tidak bisa membalas baik kepadamu. Lukas 6 ayat 33, saudara. Kita baca Lukas 6 ayat 33. Nah, saudara, banyak hal yang bisa kita lihat. Lukas pasal 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, ini standar, saudara. Standarnya itu naik. Amin. Standarnya itu naik. Kalau kau hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya? Bahkan ada organisasi-organisasi yang bukan Kristen, itu mereka lebih banyak melakukan kebaikan dibandingkan organisasi Kristen bahkan. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk mulai merenungkan ayat ini. Kalau saudara ingat, ya, bagaimana pohon anggur itu ditanam. Pohon anggur selalu ditanam, itu akarnya di bawah, tetapi batangnya dibuat itu untuk merambat ke atas. Supaya nanti ketika di atas, dia diberikan penopang begini. Antara tanah dengan atas, ya, kira-kira ya mungkin 2 meter, 3 meter, saudara terkasih. Supaya apa? Ketika nanti pokok anggur tadi itu berbuah, buahnya itu bergantung di atas, dia tidak di bawah. Jadi bayangkan kalau kehidupan kita seperti pokok anggur. Tuhan mengangkat kehidupan kita naik. Kita jadi hidup di atas rata-rata. Ya kan? Hidup di atas rata-rata. Kita bisa berbuah. Dan orang bisa melihat buah kita. Dan ketika orang mengambil buahnya, aduh, nikmat sekali. Dan jika ada orang yang memakan buah anggur, sampai pada hari ini juga pun, buah itu tidak murah, Bapak Ibu yang terkasih. Buah anggur adalah salah satu buah yang mahal. Gak sembarangan toko buah ada. Kalau kita lihat pergi ke pasar, gak semua orang yang menjual buah-buahan itu ada anggurnya, gak semua. Harganya mahal. Dan tanah untuk dia tumbuh juga gak sembarangan, saudara. Jadi saudara ingat, kehidupan saudara dari hari ini, saudara mendengarkan firman ini, sampai saudara nanti di kemudian hari, bulan depan, tahun depan, engkau akan Tuhan bawa naik ke atas. Dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Engkau akan berbuah di
di atas, berbuah lebat. Orang akan melihat buahmu, dan kehidupanmu akan selalu terlihat di atas rata-rata. Kenapa? Karena engkau berada pada pokok anggur itu. Engkau adalah rantingnya. Yesus adalah batang pohon anggur itu, yang menyediakan nutrisi kepadamu, yang memberikan engkau kehidupan. Dan kau harus berkata, terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin engkau tidak bisa hidup di atas rata-rata. Percayalah, mungkin kau tidak akan pernah bisa hidup di atas rata-rata. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ya, kehidupan di dunia ini sudah rusak ketika dosa itu ada. Ya, tatanan dunia ini berubah-berubah. Jadi kalau pernah saudara ikuti berita tentang cuaca, ya, kadang musim hujan itu bisa terjadi di bulan Januari, Februari, Maret. Padahal kalau kita melihat waktu kita dulu masih kecil, ya, bulan hujan, bulan yang sering turun hujan itu September, Oktober, November, Desember, yang ada berbernya. Tetapi kadangkala sepanjang Januari bisa hujan, Februari bahkan menyebabkan banjir malah. Apa yang terjadi? Tatanan mulai berubah. Yang konon kata orang, kutub utara itu udah mulai mencair dan airnya itu semakin banyak sehingga bisa menyebabkan banjir. Ya, bumi ini sudah terlalu panas. Ya, terlalu panas. Efek rumah kaca lah, akibat kebanyakan penduduk dunia lah, banyak hal saudaraku, ya. Jadi kehidupan dunia sudah rusak. Kalau firman Tuhan jelas mengatakan dunia akan tiba pada kesudahannya. Jadi gak selamanya dunia ini ada. Akan digantikan Tuhan dengan bumi yang baru, langit yang baru, kehidupan yang baru, di mana Tuhan Yesus yang memerintah. Tidak ada ratap tangis, tidak ada keluh kesah, tidak ada penderitaan, tidak ada penganiayaan, dan tidak ada kedagingan. Tapi untuk saat ini kita masih merasakan ketidakadilan, penganiayaan, di mana orang yang mempunyai jabatan, mempunyai uang, itu menindas orang yang miskin. Di mana kalau kita lihat, ya, orang yang mencuri tabung gas 3 kilo itu dipukuli habis-habisan, diikat, dipermalukan, disiksa. Sementara orang yang korupsi triliunan, ratusan miliar, itu dengan senyum, seperti bangga, saya cuma mengalami masa tahanan sekian tahun, tetapi hartaku sudah terkumpul miliaran di rumah saya. Coba, tidak adil saudara, tidak adil, sungguh tidak adil. Tetapi Tuhan melihat. Tuhan melihat. Amin. Setiap orang yang tercangkok pada batang pohon tadi, dia akan menerima berkat. Hidupnya akan terus naik, dan dia akan berbuah, dan dia akan menikmati kehidupan di atas rata-rata. Katakan amin. Engkau harus percaya, hidupmu akan diangkat Tuhan. Engkau akan hidup di atas rata-rata. Amin. Kalau sekarang kau miskin,
Jangan berkecil hati. Tetap berdoa, tetap bekerja, tetap berusaha. Sekali waktu Tuhan balikkan keadaanmu. Dia memberkatimu berlimpah. Amin, saudara. Tapi ingat, kehidupan yang berdampak adalah kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak tamak, tidak serakah, dan tidak zolim atau melakukan hal-hal yang merendahkan orang lain. Saudaraku yang terkasih, kehidupan di dunia ini memang sudah rusak. Tapi bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan dunia ini. Justru Tuhan membangkitkan engkau untuk menjadi pelopor perubahan. Tuhan mengangkat kehidupanmu untuk menjadi perpanjangan tangannya kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan. Untuk memberkati mereka, untuk memberi makan, untuk memberikan keuangan, untuk menaikkan derajat mereka. Tuhan membangkitkan engkau. Terima. Amin. Tuhan membangkitkan engkau juga untuk menjadi pemberita firman-Nya. Ketika dunia sedang abu-abu, tidak tahu mana yang benar, semua terasa tepat guna, tetapi belum tentu itu paling penting. Banyak bahasa yang tepat guna, saudara. Banyak kegiatan yang tepat guna, tetapi gak penting bagi kehidupan kekal. Gak penting, gak mendukung maksud saya. Ya. Apa yang mendukung kehidupan kekekalan? Yang pertama, yang paling penting itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, melayani Tuhan. Firman, persekutuan, pelayan. Amin. Ketika firman ada dalam hidupmu, engkau akan melihat mujizatnya. Ketika engkau bersekutu dengan Dia, maka perhatikan kehidupanmu berubah. Buah-buah roh akan ada padamu. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di situ ada buah-buah roh begitu banyak. Dan yang ketiga, ketika engkau melayani Tuhan, engkau menyatakan dirimu bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Walaupun engkau hidup di atas rata-rata, tapi engkau mau turun untuk menjadi hamba, untuk melayani orang-orang. Amin, saudaraku. Jadi ingatlah, saudara, kehidupanmu adalah kehidupan yang tercangkok, yang menerima nutrisi daripada Tuhan. Jaga kehidupanmu, saudaraku. Baca firman, ya, bersekutu dengan Dia, doa pagi saat teduh atau doa malam. Yang penting ada relasi yang akrab dengan Tuhan. Berikan waktu khusus untuk Tuhan. Jangan hanya sibuk melayani. Kasih waktu mendengar suara Tuhan, menikmati hadirat-Nya menaungi engkau, menerima daripada Tuhan akan wahyu, visi ataupun perintahnya. Lakukan. Bukan masalah hebatnya engkau pelayanan, enggak, tetapi masalah engkau harus bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Banyak hal yang bisa engkau lakukan, saudaraku. Lakukanlah untuk kebaikanmu. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hidup yang memberikan dampak adalah hidup yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup yang rohani. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang melakukan firman Tuhan. Hidup yang melayani Tuhan. Amin.
Percayalah saudara, engkau diberkati. Dari hari ini sampai hari depan, engkau akan hidup di atas rata-rata. Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu.